Nggak, misalnya privilege, gaya Dewa Biti kan. Nah, Junandra nih, mama saya mau buka sang... Iko yang tamatan S2 kok, nama magister kok. Ada pembaktian, berbakti bagi kan ya di dalam strata akademis. Jangan aja lah preman kok nak iyo kada ya lalu sanyo sadolanya segala pandai bisa nyambil project Pak Sadolanya bagi baru gitu kan. Oke, kembali lagi dengan kita tim Sarga dalam tajuk podcast di sini. Nah, ini sekarang nih kebetulan kita kedatangan lagi tamu spesial yang dimana saya akan berbahasa Minang. Ada Juniandra di sini. Juniandra ini bisa dia bahasa Indonesia, cuma saya nggak peduli. Bahasa Jawa juga bisa saya. Iya, dia besarnya di Jawa. Bukan besar di Jawa. Nanti kita kulik ya. Gini. Nah, kebetulan kita ada beberapa podcast, kita diundang ke podcastnya Dajon atau bisa di Minang Majestic Production. Jadi bakal kita cantumin, teman-teman bakal lihat backgroundnya kenapa kita bisa sampai nih ke Sarga nih. Jadi intinya Sarga adalah pengarsipan tokoh-tokoh, praktisi, apakah itu seni budaya, industri kreatif, literasi, pariwisata, dan lain-lain. Nah, yang tujuannya itu untuk menjadi salah satu media pengarsipan tentu saja, dan juga untuk siapa tahu mudah-mudahan ini bisa buat nunjukin juga di Padang banyak loh yang jago. Jadi wong nggak perlu jauh-jauh juga kan begitu. Kalau memang narasinya bersama ingin mengembangkan Sumbar. Yap, ya sudahlah kalau begitu. Jadi kita bakal tanya-tanya aja nih. Giliran kita yang nanya nih. Dajon ini sopo Mas Iki. Siapa sih Juniandra ini gitu loh. Mungkin yang kalau teman-teman yang berkegiatan di seni budaya ya, terutama tari ya Dajon ya. Ya udah nggak asing lagi lah sama Dajon. Tapi mungkin segmen kita kan agak kayak gini nih sekarang. Jadi boleh lah. Monggo Dajon silakan diperkenalkan dirinya. Bahasa Minang sih Pak Le. Bahasa Minang. Iya. Terima kasih Akbar lah undang balik. Jadi kok undang berbalas mana? Undangan berbalas dah. Betul. Tapi yang salutnya pasti bosiko logo Pak. Sarga kok ternyata nak serang gagak. Kuah sarang nago kan. Bayo. Ketahuan. Logo kok luar biasa. Memang nago isi dong. Kekuatan yo, power. Oke, siap. Dan kalau filosofi, beko bahas dulu. Filosofi nago tuh di balik keganasan seekor naga, dia punya kelembutan, bahkan hatinya bakal lebih baik daripada manusia. Ambo berani ngecek itu, karena ambo termasuk penggemar salah satu binatang mitologi itu. Oke. Dan makanya banyak referensi tentang nago. Iya, makanya langsung connect Dajon ya. Oke. Jadi itulah ketahuan Pak, ndak sarang lele, ndak sarang giban, ndak sarang gagak. Ya, ambo sebenarnya lah lebih kurang 23 tahun berkesenian di Sumbar. Masuk Sumbar 2000. Karena dulu kan kuliah di Jogja. Oke, Dajon berarti kuliahnya di Jogja. Kuliah di Jogja, SD SMA? Ya, SMKI di Padang. Oke. Kemudian dari kuliah ke Jogja, ke IKIP Jogja, 98 tamat, akhir, kemudian merantau ke Bengkulu, sempat jadi tenaga honorer di Taman Budaya Bengkulu. Siap. Tapi lucunya tenaga honorer di sini tidak tugas masalah apa. Di Surabakarya saja kalau Taman Budaya punya. Biar karya harus ya. Dia produksi dari Taman Budaya. Itu Bengkulu tahun barat udah? 99 sampai tahun 2000. Cuma setahun ya? Setahun. Ternyata harus balik ke Padang. Oke. Harus balik ke Padang. Ya, stay lah di Padang. Mulai berkesenian, kebingungan, mulai merintis jadi penyiar radio bagai. Banyak jeroannya ya. Nah, sampai ilmu MC pun dapat di dunia radio. Nah, sebenarnya dunia podcast pun berangkat dari kecintaan di dunia radio dulu. Oke. Itu makanya itu sebuah kerinduan. Nggak cari pitingin. Bagi Akbar tadi itu pengarsipan tadi itu penting. Bara orang undang dan itu ke depan menjadi catatan-catatan penting kalau perkembangan di Sumatera Barat pada era tahun sekian dan anak cucu awak nang Mancalia itu. Jadi seperti itulah kira-kira. Dan Ambo memang berkarya terus menerus gitu. Insya Allah masih berkarya. Itu bisa dibilang cukup lama ya Dajonnya. Mungkin teman-teman yang tahu Juniandra ya, tapi yang belum tahu ini bukan hanya praktisi tari. Apakah? Mohon koreksi aja Dajon kalau salah sabui. Dajon kok bisa bilang kalau bahasa saya kalau pandai ya.
MC YOLO. Tukang masak YOLO. Tukang masak YOLO. Menyelamatkan pemuda kan. Berarti baru connect. Berarti dari situ kayak MC dan segala macamnya, pemandu acara segala macam itu didapat dari pengalaman Di dunia radio. tadi. Tapi itu kan dengan berdasarkan kecintaan Dajon dulu kan? Iya. Ya. Tapi enggak lo dong. Masuk dunia radio itu kepleset dulu. Oh, enggak lo kira Enggak. Keplesetnya udah kok. Kebingungan enggak tahu kakak rajo apa. Bansang Itu. Jadi penyiar lah cibo. Gitu. Di bahasa Indonesia lain enggak sekali balik. Iya. Kalau orang Minang kan berangkang. Lain enggak. Kemana lah dia lagi ini kan? Nah, tentu pula saya kan. Nah, setidaknya dengan itu punya basic lah. Awak terus uji kemampuan. Alhamdulillah terima dengan berapa radio gitu kan. Masuk beberapa radio. Kalau dulu masih sangat muda, jadi berpikirnya coba kok, nggak asik, pindah kemari. Oke. Seperti itu. Terakhir kan sempat mengelola Minang TV dulu. Oke, Dajon jadi termasuk pengelola Minang Pendiri TV. malah. Wih. Minang TV. Oke. Kemudian Minang TV dijual kan. Dijual sama almarhum Pak Erwin sebagai owner saat itu. Kemudian gabung di Padang TV. Padang TV. Setelah gabung di Padang TV sempat berkiprah di Padang Express. Kemudian kerjalah di beberapa tempat gitu. Terakhir buka usaha surang. Punya kadai hijab gitu kan. Oke. Toko hijab. Kemudian ketika harus memberikan pilihan usaha atau merawat mande, kini milih merawat mande. Dan alhamdulillah kini Managaan Sanggar Majesty Minangkabau Production, Sanggar Tari. Dan itu memang hitungannya bisnis lah. Iya. Tapi yang Impesa, yang berkesenian, tetap jalan. Berarti Impesa Dance Company itu kanalnya seorang Joni Andra untuk melakukan proses seni. Karya-karya idealis. Karya-karya idealis. Baso keren orang kan. Karya idealisnya di Untuk Impesa. menyalurkan keidealisme seorang Joni Andra. Nah, untuk segi bisnis banyak lagi. Dan wak kaget ternyata bisa dibilang kalau lihat dari tadi itu Dajon yang berangkat dari nol berarti. Sangat dari nol. Ya ndak misalnya privilege, gaya Dewa Biti kan. Joni Andra nih, mama saya mau buka sanggar nih. Gaji pensiunan guru tuh, gaji seorang guru, ibu tuh udah gurunya. Papa ibu guru, papa guru. Gurunya. Jadi makanya masuk IKIP Jogja tuh dulu, karena ambisi kedua orang tua, anaknya jadi guru. Gaya guru, aku harus guru kok. Nah, sementara anaknya nak mau jadi guru. Pembangkang kan. Pembangkang kan. Sempat sih jadi dosen berapa tahun gitu. Sempat juga jadi dosen. Sempat jadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta. Tapi mungkin nak merasa apa namanya ya? Tidak ada passionnya di sini kalau bahasa anak gini. Nggak ada. Tapi aneh loh padahal. Ya lanjut ya maaf. Nah, dan itu mambe ya udah tarik diri lah saya. Nah nilai di bidang akademik kita. Sempat menempuh S2 sampai orang bertanya, S2 untuk apa sih? Itu ya. Iko lawak kadang-kadang. Katiko bahkan ada salah seorang mengecek katiko, ambo masih pakai celana cabiak, masih pakai anting jalan, ambo kecek nak. Iko yang tamatan S2 kok, nama magister kok cek. Ya, kamu sampai. Li tahu cek. S2 dan di Siko bukan di baju den. Oke. Pemikiran-pemikiranku kadang-kadang satu. Nggak pantas lah dia seorang Joni Andra pakai anting, pakai celana. Ya, boleh. Ya. Awak masih berpikir aja lah. Mencari orang dari luar. Telusuri lah dulu. Seorang Akbar penampilan model rambut panjang, kelera, kecil orang lah kan. Loh, tahu apa sih tentang Akbar? Kan banyak orang tahu loh. Paling orang terdekat. Seperti apa karakternya Akbar? Awak masih mencari orang dari sisi luar. Karena awak nggak tahu dong. Pernah aku punya pengalaman seorang ibu-ibu. Kamu duduk kebetulan di Tampek tuh. Ibu-ibu tiba pakai motor buruak. Ini minta penampilan tari untuk barale anaknya. Nggak akan mungkin ya dong meminta ke sanggar. Kok bukan sanggar ambo ya? Ambo di posisi sanggar itu saja. Nggak akan mungkin raso itu. Seorang ibu modeko kan minta pakai tari mewah lo lah coba. Satu mau menyadari bahwa kamu lupa. Awak menilai dari luar. Ibu itu adalah salah seorang hakimnya. Bahkan awak pun tidak luput dari hal itu ya, ya. Dan punya uang banyaknya untuk itu, gitu kan. Sementara ini tiba kena buruk aja. Ambo pernah punya pengalaman waktu menjual masih punya toko hijab. Datang apa-apa membawa kampi ya.
Kampia kok aku dah. Kampia kok tas tu mah. Oke. Tas apa? Ini tiba kadai jam 10 malam. Tolong itu cek baju cek bicik. Nomor enggak ya? Tanpa menawar, bara aja. Tuh ya argo, ini bayar cash. Rutin ya. Akhirnya mau bertanya, bakot ya malam Pak kemarin Pak. Itu ini ternyata toke sawit di Pasaman. Nam penampilannya bakara. Iya. Tapi ya kan macam melecehkan orang Betul. Kok langsung nebut sih kalau udah jadi. Nggak kan gitu. Iya. Konsep tuh. Betul. Nah, seperti itulah orang menilai ketika ambo kadang-kadang S2 kok jadi beban ya di Indonesia. Betul. Di Indonesia apa di Sumbar aja? Sumbar yo Indonesia yo kalau lah S2-nya harus minimalnya dosen kan. Iya. Penampilan harus Iya, rapi. selalu orang pikir ya kamu ilmu S2 pakai, kamu ijazah angkatan. Salah ilmu yang diperoleh ketika kita mengaplikasikan itu kan harus ke mahasiswa. Ya. Wah punya lingkungan mah. Bahkan beko ada pembaktian, berbakti bagi kan Iya. ya di dalam strata akademis. Apalagi kamu kan jurusan kamu saat itu sosiologi antropologi. Kita berbicara tentang masyarakat, Sospo, ya. masa kita beraja tentang kebudayaan itu sendiri. Dan ambo rasa matching dengan apa nama bangun. Iya. Gitu. Seperti itu. Itu tuh menarik tuh Dajon. Nah, kayak tadi tuh. Stereotip masyarakat, katakanlah karena kita berada di Sumbar ya. Iya. Kan kita bakal, kok kaget Dajon langsung nyebut sih kata ngawak nih santai-santai Oh santai ya, kebebar aja. Kalau teman-teman lihat podcast sebelumnya di Dajon tuh agak chaos tuh sebenarnya. Ya. Chaos. Jadi ya sampai ke situ apa memang itu tuh masih pekat adanya di Sumbar. Kita tidak menyalahkan itu juga, tapi apakah itu penting? Yang ini maksudnya begini. Kecenderungan kita melihat orang dari penampilan luar gitu loh. Nggak dari dalam ininya, nggak dari dalam isi kepalanya dan manifesto yang dia kerjakan. Karena itu cenderung nggak kelihatan kan. Gitu loh. Nggak kelihatan itu apakah orangnya mungkin yang nggak, kalau bahasa ini nggak update di media sosial nggak tahu, atau orangnya yang nggak ngasih tahu langsung judgmental sama itu. Di Minang tuh masih banyak Dajon. Ya. Katakanlah kayak Dajon bilang tadi, John Hendra di latan MPD angku Basubang, Sarawak Cabia, segala macam. Padahal dia struggle loh ini si bapak ini ya. Seorang John Hendra itu emang pure main, katakanlah berproses dalam dunia seni, bukan hanya untuk karyanya aja, tapi juga mengaplikasikan malah antropologi sosial politiknya. Menggabungkan kedua unsur itu untuk approach paling pasti masyarakat. Gitu loh. Cuma kecenderungan masyarakat kita Minang itu tidak melihat itu kan. Tapi mungkin masyarakat bisa pikir, masih banyak sih masyarakat awak berpikir melihat dari penampilan. Tapi sebetulnya ambo pribadi, ambo mencoba menempatkan posisi itu kok. Nanti kalau ada seminar itu tak mungkin ambo besar. Ya betul. Ya. Kadang-kadang dalam keseharian, dalam proses awanio lape, ambo nih pakai anting, ambo nih basara cabia, dan ambo rasa ambo tidak menggaduh siapapun. Betul. Tapi kenapa awak suku bana menilai orang seperti itu gitu. Jadi contoh saja. John Hendra tuh laki dengan kata cari, bahkan Betul. dua cari, yang tagia sama yang sarga. Dua cari hadir. Nah persoalannya kini ketika bicara John Hendra tuh yang cari mah. Ya. Ambo tidak berang di bituan orang. Oke, Dajon pun tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah gitu. Tapi itu ditempelkan karena mungkin sikap ambo. Contoh, di media sosial memang mau cuma cari kok. Sudah baik komen status pantai atau kuro, kan? Kalira ada yang. Mereka berpikir, ada separuh orang berpikir bahwa itu John Hendra serang kamu. Enggak, kamu enjoy kok. Padahal kesehariannya John Hendra emang kayak gitu. Iya, tapi dalam keseharian, kalau seorang Akbar pergi ke rumah, Akbar akan menemukan John Hendra yang mencari. Iya. Artinya sesuai penempatan. Ya, ada tampe. Ya. Ambo pun dengan mahasiswa ambo dulu ya. Raso jadi dosen mahasiswa. Enggak pernah. Tapi ketika di luar, Pak, tugas tadi Pak. Pak ada yang jiang. Bapak Pang di sekolah. Dan di luar ada dosen yang membangun kedekatan mereka akan baca cara. Penari-penari John Hendra pernah kena cari? Pernah. Tapi dia tidak pernah dicarian. Karena tidak semua orang bisa diperlakukan seperti itu.
Ya, oke, Ya. oke, ya. Ada penari Ambo si Alek. Beliau tanya, Alek tuh orang yang tidak pernah kan dipacarin Ambo. Per tahun ya di Impesa. Yang lain pernah enggak? Pernah. Pasai. Ya. Tapi Carwi itu banyak rasa sayang sama mereka. Ya. Bukan kebencian. sama Betul, mereka. betul. Nah, kadang-kadang ada orang mengecek model dan itu membekas dia. Semua ucapan Anda adalah gambaran siapa Anda. Cek kan? Iya, Jadi dia baca Carwi itu lah Carwi saya sudah tak parah, gitu, kan? buruk dari hati yang di bawah. Zaman barat. Iya. Ini dia tuh Jadi orang yang Assalamualaikum. Sebab begini-begini nyuruh ramah kok di Facebook kan. Iya. Nyuruh baik. Ya, Belum tentu. Kira pedofil barang kau kan? Pedofil, pezina, pamaliang Makanya orang makanya tidak bisa menilai dari sosok yang model itu saja, situasi seperti itu saja kita. Mau kenal orangnya, ya dekati. Ya dekati dulu. Dekati. Tak kenal maka tak sayang lah mungkin. Karena ada separuh orang mengecen Joni Andra tuh sombong nih kok jalan angkuh. Kamu tidak merasa seperti itu, tapi mungkin bawaannya seperti Ya, itu. ya. Kan? Nyo parabo. Berapa penarian yang gabung waktu itu? Nyo takui. Madakian seorang Joni Andra karena nyo berpikir Joni Andra itu orang pamberang parabo ya kok. Ketika mau membaca kondisi itu, ambo yang merangkul mereka. Nah, kearifan seperti itu sebenarnya yang harus dipunyai. Dan itu sebenarnya itu kayak sisi lain juga kayak seorang Joni Andra itu enggak random mencari itu malah katakanlah dengan pengetahuan cari random kok. Iya kan cici bawang yang bar. Nah, ada kejadian apa? Bukan. Ya. Ada tempatnya bukan hanya caro katakanlah berpakaian. Iya. Yang selengean tapi begitu sesuai area khusus bertempat juga, bahkan juga tata bahasa juga ditempatkan sebagaimana mestinya. Bahkan Dajon bercerita tadi kayak aduh penari Denbar nggak pernah dan pacarwian berarti Dajon sendiri melihat itu kondisi katakanlah kondisi psikologis masing-masing si penari Dajon. Nah itulah maksudnya maksud awak tuh kayak kadang mungkin kita balik lagi Dajon itu mungkin hal kecil salah satu yang agak membuat Sumbar sekarang titik ini 2023 katakanlah agak sedikit kabur untuk narasi-narasi kemajuan karena kita cenderung melihat sesuatu dari luar. Dari luar kita langsung judgement langsung menjustifikasi suatu hal atau suatu fenomena aja gitu. Dan itu tuh kan banyak Dajon. Bukan berarti maksudnya katakanlah umur Dajon jauh lebih tua dari Wat dan dengan proses berkesenian itu Dajon rasakan dulu. Sekarang pun masih ada gitu loh. Sekarang pun masih ada. Nah, setuju nggak Dajon kalau bilang itu salah satu yang menghambat itu behavioral, kultural mode itu. Kita bicara satu kultur loh, stereotip. Tidak semuanya. Iya. Tidak semuanya. Ndak sadonyo lo orang-orang di Sumbar dan seperti Wak ungkapkan. Betul. Tapi menghambat dah. Pasti. Ketika hal seperti itu mendominasi kehidupan awak, pasti menghambat lah. Banyak menghambat. Ya. Ketika wak berpikir Joni Andra jen nih bawa satunya. Ini pacarwi mah. Contoh saja. Tidak bagus sesuai etika. Ambo pernah digagalkan salah satu televisi tidak jadi host Lokal. Oke. Tidak jadi host di sini. Padahal itu sudah dikontrak. Awalnya mau dikontrak Joni Andra kok. Kenapa? Jejak digitalnya Pak Carwi. Tapi logika jalan tidak mungkin seorang Joni Andra di muka kamera kamu cari dia. Ya. Kecuali yang ini mungkin. Iya kan? Ya, betul. Ya. Ambo misalnya membawa acara di sini. Ambo mengundang penyanyi. Apa penyanyi kalera kalau lambe? Ya, Karena betul. mungkin seperti itu bahasanya. Nah, hal-hal seperti artinya apa? Masih awak melihat satu persoalan di sini kemudian awak libatkan satunya. Ambo tidak berbicara tentang diri Joni Andra hari koledo. Ambo mengenal Akbar kok misalnya pemabuk pemanggilan narkoba. Tapi Akbar punya karya yang berkualitas. Ambo harus singkirkan latar belakang si Akbar. Betul. Ya. Ambo harus buka bahwa kualitasnya lebih oke loh. Bahkan musuh gadang Ambo misalnya Ambo punya musuh gadangnya. Kalau ini punya kualitas,
dan Ambo punya program dan Ambo butuhkan karyanya misalnya, harus dilibatkan. Mau enggak Pak Legowo seperti itu? Dan berapa orang masa kini yang bisa temuin untuk Legowo? Ambo bukan mencari Ambo yang terbaik, enggak. Ambo kalau banci juga orang, cik saya Akbar. Ambo nak menyapo. Oke. Melak menyapo dalam artian Ambo lah diam. Ya. Tapi kalau sekedar di luar, masih. Tapi itu tidak berpengaruh ke hal-hal Enggak macam tadi. pengaruh dong. Nah persoalannya kini mau enggak seperti itu. Tapi udah lama menyingkirkan Ambo jadi MC kan. Oke. Dulu kan di program Acak Outboy MC. Ya. Ambo paham kalau ada yang tidak suka dengan Ambo secara personal barangkali. Sehingga kini kan Jo Pamung Budaya kini jadi MC di sini kan. Kok menarik loh. Nah sebetulnya bukan itu. Bagi Ambo bukan menyampaikan baliklah John Hendra jadi MC Pamung Budaya enggak. Baras sih honor di sini potong pajak loh. Setidaknya beri kesempatan pada teman-teman di luar banyak loh. MC kok banyak yang tumbuh loh. Agialah kesempatan. Sudah ada sih berapa kali. Oke. Tapi kan tidak mikirkan kualitas. Memikirkan kedekatan. Oke, faktor. Kamu punya program nggak? Ya. Akbar, jadi MC cara mau ya. Karena kamu udah kek Akbar. Udah kayak Jawa ya. Sementara Akbar nggak punya kualitas tuh jadi MC. Seperti itulah kira-kira. Tapi setidaknya kan ada perubahan tuh. Mau menarik orang luar. Nanya skete. Iya, Walaupun nggak mandi orang dalam tuh kan. Oke ya. Nah, hal-hal itu yang sering terjadi. Jawa. Nah itu deh John. Pertanyaannya tuh. Berapa banyak orang yang memang bisa subjektivitas tuh objektif itu di Sumbar? Katakanlah untuk narasi kemajuan seni budaya di Sumatera Barat. Untuk spesifiknya mungkin kita bicara Taman Budaya lah sebagai salah satu wadah sentral untuk senimannya atau pegawainya. Ambo harus membedakan kadang-kadang ada pegawai Taman Budaya mengaku seniman, ada yang seniman mengaku pegawai gitu kan. Nah, ada kawan-kawan yang benar-benar berkesenian dan benar-benar menjadikan Taman Budaya sebagai wadah mereka berproses. Masih ada sampai sekarang. Selain udah ya. Coba mungkin ada skete lah. Mahatma Muhammad masih lah. Iya itu sama saya itu ya udah. Jadi yang lain lah. Ya. Kemudian itu kayak itu juga dengan namanya lah. Ya yang udah Ambo mungkin masih ada. Oke. Mungkin masih ada. Tapi dudak di kadai banyak. Gitu. Oke. Nah persoalannya kini kalau bertanya masih ada enggak? Masih. Tapi di generasi yang mana? Di generasi yang mana maksudnya? Di bawah Ambo tuh sangat luar biasa. Ambo bukan memujikan Ambo dakyat dengan Mahatma, Ambo dakyat dengan Akbar, dengan Rizal Tamina, enggak seperti itu. Tapi Ambo mencari militan mereka, gigihnya mereka, mau berproses. Mereka mau membuka kantong-kantong budaya, kantong-kantong seni sampai mereka. Iko kan Sarga menjadi sebuah kantong. Ya. Walaupun Iko kafe, tapi menjadi aktivitas terus-menerus. Dan Ambo yakin Akbar ulun kayu di Sarga aku lihat. Aduh di podcast sudah sebelumnya. Maksudnya ketika artinya itu belum bisa untuk menjadi topang hidup panwa. Betul. Tapi kan ada militan di situ. Ada keinginan keseriusan. Rohnya naga aku ada di situ. Iya kan? Nah, dan Iko susah Wak temui. Iko hebatnya Sumatera Barat. Punya anak muda yang sabananya lah tahu kondisi di luar sana, tapi bertahan dengan idealismenya. Yang idealismenya setidaknya generasi berikutnya dia teden patang bersemangat masa dia nindak. Oh dia teden karajo manjilik ke manjilik masa dia nak manjilik loh. Hati-hati dengan hal itu. Gitu. Johnny Andra kok bisa bertahan kini ya? Apakah ada yang Johnny Andra contoh? Ada. Tapi kan ada bagian-bagian orang tuh. Mode kalau sana ada generasi di bawah bar, hanya mengicang ke dia. Ambil sisi baik dan. Kalau dia cari jangan ditiru. Kalau memang itu jelek. Ya. Kamu mengicang generasi dia tamu budak. Enggak sadunya budak dong, Bar. Betul. Ada yang baiknya. Tapi kan ketika mereka menjadi kelompok kecil, mereka tenggelam gitu. Betul, ya. Karena didominasi katakanlah aja beberapa yang tidak relevan tadi. Ketika sebuah rumah tinggal berapa keluarga, ada 10 keluarga misalnya, 9 tuh cingkaha, sadunya kurang aja, sadunya satu kabur. Betul. Tarik diri. Ambo tipamu mereka Akbar. Ambo berusaha masuk dalam sistem.
Ketika Ambo tahu sistem itu buruk, itu pengalaman dalam dunia kerja tuh yang Ambo terapkan. Ketika dalam sistem itu buruk, Ambo tidak ingin menarik diri, tapi berusaha memperbaiki sistem itu dulu. Tapi ternyata Ambo gagal di sini. Jangan paksakan diri sini lah. Cabut Ya, realistis gitu ya. Cabut saja. Kenapa? Efeknya ada dua hal. Awak akan samu je mereka, bagian dari perusak sistem, atau hancur surang Miko. Dan itu sama-sama tidak baik kamu. Betul. Nah, kamu akan tarik diri. Ya. Kalau seandainya polanya dalam berkesenian berkebudayaan di Sumatera Barat seperti itu, misalnya, kamu masuk dalam sistem yang mana dulu, kamu tetap berkesenian kok. Cuma kan tidak mau terlibat dalam style dan gaya mereka. Iko Joni Andra kini. Ya. Seperti itulah kira-kira. Tapi banyak hal yang menarik tadi yang aku tangkap tuh. Tadi sebenarnya gini kok, wajahnya seni budaya di Sumbar. Berarti masih diakuisisi oleh beberapa komunal, katakanlah apa individu atau komunal yang memang ada kecenderungan untuk penghambatan. Setuju nggak udah kalau bilang begitu? Enggak lah, mau malah pikir dengan adanya kelihatan perangai Ison Surang kau malah luar biasa Sumbar hari ini. Baku luar biasa. Munculnya kantong-kantong budaya yang lain. Tidak lagi terpusat di Taman Budaya. Dulu kan Taman Budaya itu tempat segala hal, tempat fasilitator, tempat apa. Lah, Mbak Ambo kamu ngecek itu menjadi tempat fasilitator. Ketika yang di Taman Budaya sendiri berbuat mesin kelamak dinyo. Maaf kamu ngecek mesin kelamak dinyo. Ada program. Ya. Nyo karajuannya program ko. Nyo terlibat lo di sinan. Baru-baru kan ada postingan John Wahid mah pameran teraneh gitu kan. Kecamannya bukan karena nyo tidak berada di posisi nak dapat tampek di sinan, tapi kelayakan rasa pantasnya nak ada di sinan gitu kan. Pantasan dalam Jadi mereka ada program misalnya tentang tari. Misal workshop tari lah. Joni Andra tidak dilibatkan. Baik sebagai peserta atau sebagai mentornya di sinan atau pematerinya di sinan. Tidak ada masalah. Kan orang tari kan bukan Joni Andra saja. Banyak kok yang punya kualitas. Tapi ketika misalnya narasumbernya bukan orang tari dan itu terkesan dipaksakan, misalnya orang seni rupa, karena di sekolah ada materi artistik. Apalagi yang undang yang muda-muda, mereka butuh hal itu. Undanglah orang tari dulu gitu, orang yang pantas gitu. Tapi karena unsur kedekatan tadi, sana lain gitu kan. Itu yang Ambo enggak setuju sebetulnya. Masih ada berarti sekarang dah. Ada lah, masa enggak? Kalau enggak ada, mungkin Ambo berbicara. Iya. Ada dan Ambo udah tahu sampai bila berubahnya. Nah, di situ maksudnya pertanyaan tadi dah. Awak nangkap tadi itu. Ternyata bagus juga pola pikir udah kayak ini satu katakanlah badan besar Sumatera Barat. Spesifik kita bicara seni budaya. Dengan tipikal seni budaya yang memang ada kecenderungan pakai orang dalam, menghambat narasi perkembangan, yang dekat-dekat aja, tidak qualified segala macam. Ada perlawanan dari komunal-komunal lain. Kan begitu. Dajon tadi bilang, bagus ya di bar, yang ini lebih militan dia. Benar. Cuma yang anggaplah ini kan kita nggak tahu juga. Awan nggak tahu sampai bilo ya talo. Otomatis mereka sustain dong. Bisa ada kesinambungan di situ, ada kontinuitas di situ. Nah, hal paling kecil, informasi dari militan kok kadang cenderung tidak sampai. Bukan membicarakan, anggaplah kini ada yang namanya kalau udah sepandangan udah kayak di generasi lama masih, generasi muda malah seorang Joni Andra lebih dominan kan. Ya kelihatan lah sama kita yang mungkin generasi muda. Nah tapi kan itu nggak sampai ke yang lain dah. Gitu loh. Dan seorang Joni Andra pun stereotipnya di ruang lingkup tuh pembangkang gitu loh. Pacarui, kue sih ada jentu karena Joni Andra tuh dia kumpul cuma muda sudah lah aja. Ya. Ambo menyadari hal itu dan bagi Ambo sih nggak masalah, silakan. Anda bisa menilai saya juga punya penilaian terhadap Anda. Tapi setidaknya Ambo nggak akan melakukan keadaan di Ambo hal yang sama. Contoh.
apakah Joni Andra dekat dengan Mahatma Muhammad? Ambo termasuk dekat dia Mahatma Muhammad. Tapi ketika ada hal yang tidak ambo senangi dari Mahatma Muhammad, ambo buka dan kita terjadi diskusi. Diskusi itu sehat. Ya. Kalau berani ngecean, kepersoalannya kan berani ngecean, membunuh di belakang. Ya. Diam-diam dibunuh apa jauh kan? Dan itu banyak terjadi. Dan ambo sebetulnya, ambo tidak takut dok ini untuk mengkritisi hal itu. Kenapa? Pertama, ambo tidak terikat dengan apapun, dengan organisasi apapun. Kedua, ambo tidak peduli dong. Kadang-kadang awak mengkritik di sumber kok pajak itu dia tidak dibawa satu itu ya, dek bakurang jatah Joni Andra itu yo gitu. Ini tidak bawa satu tuh kok berani mengkritik. Ya. Loh, tidak seperti itu caranya do. Konsepnya tidak seperti itu do. Beranilah ngecen indak tuh indak, pilih tuh pilih. Jangan muka orangnya. Kamu kalau ada gini misalnya, kok berani mengkritik dia modal tuh di media sosial. Lo fakta kan yang modal tuh. Apa yang tidak senang? Oh iya, Abahson tolong diperbaiki. Ikut diri dan. Saya lihat lah, media sosial Joni Andra berakhir kok ada lo cari. Nah itu kan dulu udah bacari. Itu yang kau tanya tadi. Kini tidak bacari apa baah? Pada zaman jile. Enggak seperti itu. Bukan pada zaman jile. Bukan pada zaman jile. Tapi sebab tahu mereka. Orang yang faktor usia. Enggak banyak. Nah bedanya nak mati besoknya mencari. Enggak itu seperti itu persoalannya dong. Ingin pencitraan enggak. Ambo salah satu yang menjadi pikiran, ternyata kalau status seorang Joni Andra nak do kato pantai, nak do kato kuro, nak do kato kalera di sinan, itu komennya sekete, like-nya sekete. Oke, pertimbangan itu bisnis. Itu sebuah eksperimen saja. Itu sebuah eksperimen saja. Betul. Dan tadi Ambo patah masih membuat status yang isinya kuro balai yang kalera yang masih. Dan ternyata lah banyak saya yang like gitu kan. Tapi ketika status Joni Andra itu paham, mengeluarkan kata-kata bijak itu tidak banyak dong. Dan ternyata yang murah mengecan tidak suka dengan cari terbukti kok di status-status media sosial kan banyak malah disukai. Nah, apalagi yang Ambo ungkapkan itu kan tidak ngarang. Ya, itu yang paling penting itu. Tidak ngarang ada dasar. Cuma caranya seperti itu Joni Andra gitu. Bagi Ambo simpel sih. Ada haters nggak Joni? Aduh. Mau dipedulikan. Kalau Anda tidak sanggup dikritisi, jangan bermain di media sosial. Kalau Anda tidak sanggup punya haters, jangan bermain di media sosial. Kurang saya di rumah, lalu lama-lama. Nah, fungsi media sosial bagi Joni Andra apa? Mau coba untuk Ambo juga punya bisnis, promosi bisnis di sinan, Ambo punya kawan baru di sinan, gitu kan? Dan ternyata enggak lo sadonya deh, yang jajo gitu. Ya. Malah banyak orang mungkin yang merasakan perasaannya terwakili dengan hal-hal itu. Dan namun tidak ingin disebut sebagai pahlawan yang berani bongkar semua. Enggak seperti itu dong. Atau Joni Andra nih mencalek. Dia. Nah itu bakaran. Nah kalau dicalek, bisa lah ya. Namun calonkan gubernur salah. Kan banyak tuh. Malah udah jadi pertimbangan eksperimen dan bar ya, untuk mode itu misalnya pakai itu bicara likes dan likes ya. Dia bikin sok bar. Jadi nena lo dah ya beko nena mati kamera aku baru ini. Mencalek ya, malah bantah. Joni Andra mencalek kemudian pas kampanye kan, jangan pilih ini jejak digitalnya, cari sih sisa doa aja kan. Tapi bisa balik loh. Ya feedbacknya balik loh karena itu tadi. Ada dasar sebenarnya. Sekuat narasi itu dipelintir, sekuat itu pula diperbaiki. Kenapa banyak tokoh-tokoh politis sekarang memakai pola-pola seperti itu gitu loh. Nah ya katakanlah begitu gitu loh dah. Yang menarik tuh gitu. Maksudnya kayak ada satu hal mungkin yang di Sumbar tentang narasi perkembangan tentang seni budaya segala macam ya. Kita cenderung bicara susah tapi nggak mau gerakan. Ini orang cek aja pandai ya. Misalnya adalah motor-motor yang memang pelaku, katakanlah emang yo kalau ditelaah mana sebenarnya beberapa orang kok nyulai emang itu karena jauh dari dulu karena terlalu militan kok di Berang ini. Oh, iya dan setuju gitu tapi sekedar untuk entertainnya sih ya. Sudah biar abi konten tuh sampai lari ya nak lo ada manga-manga. Itu yang masalah hotel kok. Aduh banyak ya salah satunya mungkin itu gitu loh. Ya dukung tapi nak do karena dalam kapal lo biarlah. Si John karema atau si A karema, si B karema.
Ya pun ditawa di belakang aja. Bah menurut dah. Setiap orang kan punya pemikiran dan prinsip masing-masing. Nah, dan awak harus menghargai. Oke. Walaupun kadang-kadang mungkin pemikiran dan prinsip orang itu salah. Ambo aleh kau dulu. Setidaknya di luar sana bisa menghargai pola pikir ambo. Ambo termasuk orang yang setuju ketika hotel itu didirikan. Oke. Ketika sebagian besar berteriak bahasa, wah kehilangan tempat, seniman kehilangan tempat. Tempat nan mah. Kamu ditanya tempat nan mah. Tempat mota yang seperti Akbar Kecan. Tempat mota mah harus di sini nan. Siko bisa mota kok, Bang. Kawan-kawan tiap malam kumpul di siko ngobrol di siko. Kadang-kadang orang ngobrol itu sebatas ngobrol, tapi aduh, ide-ide kreatif yang dilahirkan di sini. Gedung itu di Tagaan, ambo raso itu tidak alih fungsi. Oke. Itu alih fungsi. Sebetulnya yang perlu kita kawal dalam masalah hotel yang ambo berbicara. Ya. Yang kita kawal kalau hotel itu Tagak ada komitmen seniman dengan pihak hotel. Contoh, di hotel tersebut didirikan ada ruang pameran sehingga perupa-perupa Sumatera Barat bisa memasukkan lukisan-lukisan di sini dan melalui kurasi independen. Tim independen. Ya, tim independen dan dikurasi seperti itu. Kemudian sehingga lukisan yang masuk adalah berkualitas. Kemudian apapun kegiatan di hotel itu libatkan sanggar-sanggar di Sumatera Barat. Beklah semalam di Sawalunto, seluruh kesenian Sawalunto tampil di Senan. Beklah semalam di Bukit Tinggi dan Agam, kesenian di Senan tampil. Beklah semalam di Padang Pariaman, kesenian Unik tampil. Komitmen itu yang perlu dijaga, ya kan? Betul. Dan akhirnya hotel apa berfungsi untuk perkembangan seni budaya di Minangkabau. Lebih jelas. Lebih jelas. Dan bila lo lah, seniman ko lalu ndak lalu di hotel, ndak zaman lah lo lalu di mes kalau cara. Kau stay lalu di mes. Mes bocor, naik kosadonyo, bakara, bantu kan. Ala bantu seniman bakara, sudah keluar dari mes tambah bakara. Makin bakara. Nah, mangga kok ditentang. Nah, apalagi itu nak tanah pribadi seniman dong, mah. Tanah pemerintah, kamang awak. Tapi, kita punya hak di sana. Batu punya hak. Yang perlu dikawal itu tadi. Apa keuntungannya bagi perkembangan seni budaya Sumatera Barat ketika hotel kok di Tagaan? Kalah ya. Gedung pertunjukan kan akan dibangun walaupun kini bermasalah dan namun tidak mau masuk ke ranah itu loh. Tapi setidaknya ada komitmen dan itu kan Tagak. Gedung pertunjukan awak. Ya. Betul seniman tidak punya gedung pertunjukan kini. Tapi efek positifnya apa? Seniman punya kreativitas yang luar biasa. Mereka bisa tampil di siko. Ya. Ambosnya di Parak di Pelembayan itu tampil akhirnya kan. Oke, di Parak sama mana Parak? Lapan bola tuh sampai Parak di sini mau tampil gitu kan. Nah, artinya apa? Kreativitas akhirnya bermunculan ketika awak keterbatasan dalam hal itu. Cuma berani enggak? Menarik ya. Berani enggak? Amoroso Sargaku bisa menjadi lahan untuk studi pertunjukan. Nggak berani enggak untuk nekat dalam arti positif. Nekat tidak asal-asal nekat gitu. Soalnya kau kan terlalu dimanja. Ada PT baru berkarya kan? Ada proyek baru berkarya kan? Kamu bisa satu hal yang mau pujikan dari seorang Eri Mevri. Eri Mevri itu orang yang selalu berproses tanpa henti. Kenapa udah Eri Mevri bisa survive dan hidup seperti itu kini? Kenapa? Perjalanannya panjangnya nak mulai dari apa? Ini memang mulai dari nol. Dan nyo ada pertunjukannya berkarya terus. Dan itu ambil dari seorang Eri Mevri yang mutu gitu. Proses tanpa henti yang perlu. Sehingga kok enggak Akbar datang ke Ambo. Dah Ambo ada program kok dah. Dana produksi ada sekitar 20 juta, karya ceda tapi sekian. Bagi Ambo berkarya kan. Selama kau nak ada latihan dah. Mulai sibuk latihan. Ada PT 20 juta mah. Iya. Kau tidak sebenarnya 1.000 serang kan. Bukannya itu kecenderungan seniman di Sikoda? Memang itu yang terjadi. Oke. Beko dana produksi sekian atau beko tulak sepenari 1.000. Abik baju-baju bekas kostumnya kan. Pakai juga selesai. Tanpa mikian kualitas, tanpa mikian artistik panggung, tanpa mikian. Yang penting karya tampil, dana produksi ada. Lebih jalan PT-nya ada dulu baru jalan. Itu yang jadi persoalan. Nah mau ndak? Jenandra masih segini insya Allah masih berproses. Senin sampai Jumat, kamu masih proses latihan 3 jam sehari. Walaupun di teras galeri Taman Budaya. Oke. Masih latihan kok. Yang ndak latihan tuh Sabtu Minggu. Kenapa ndak latihan Sabtu Minggu? Kamu punya penari anak-anak muda yang kamu harus lagi waktu privasi mereka. Oke, berarti pemilihan rutinitas bukan hanya berarti sampai gini masih rutin udah latihan? Masih. Oke.
Kalau mencari Joni Andra mudah kalau laulah jalan 8 tuh. Iya, cari saya kamu di galeri ya. tuh, duduk Senin teman. Senin sampai Jumat malam Ambo di sini. Ada nggak ada uang produksi? Kok serang produksi mana? Ada fiti produksi dong. Karena apa? Ambo yakin. Ketika niat baik, solusinya dong. Dan Ambo punya banyak kawan. Punya adik-adik yang muda-muda yang pasti bisa backup Ambo. Tidak akan mungkin doh seorang Akbar Ambo ke produksi karya, Ambo ke tampil, Ambo butuh misalnya kamera Akbar, wah bisa bantu Akbar. Iya. Tidak akan mungkin Ambo ngechat, oh sewanya sekian jam, sekian, tidak akan mungkin doh kan. Dan begitu sebaliknya. Terjadinya, Ambo berani ngecek gini. Itu mungkin pertama kali Ambo di forum yang terbuka seperti itu. Dan Ambo itu tadi, kok momen lo untuk membuka diri. Oke, seorang biar Joni Andra nggak apa lagi. Ada yang tren, karya lintas bidang. Oke. Ya. Iya kan? Iya. Mau jujur nggak kita? Itu yang gigih memperjuangkan siapa? Seorang Mahatma Muhammad. Abu bukan muji Muhammad, kok kadang lu bagi doana. Enggak lu dong. Tunggu nyapai lu. Tunggu nyapai baru tayang. Baru tayang. Enggak. Mahatma Muhammad tuh sering gigihnya berkarya, nyelibatkan semua lintas bidang di sini. Tapi Abu paham bahwa tidak semua orang menilai Mahatma Muhammad yang baik. Betul. Ini pikirannya memanfaatkan orang lain. Enggak seperti itu. Lah enggak dulu do zamannya awak tampil surang-surang. Ketika Joni Andra melahirkan karya Tikam Kundang, Ambo melibatkan orang perupa, melahirkan instalasi di sini. Ambo melibatkan orang teater, orang sastra di sini. Ingin memanfaatkan mereka? Enggak. Tapi ada seorang Muhammad yang kalau umur jauh di bawah Den, kalau pengalaman berkesenian duluan Den padoinyo, ini punya pikiran lebih terbuka. Tuh, karena Den tua darinya tuh Den nak muah. Nggak bisa seperti itu. Kalau memang hebat orang kon yang dibawa Akbar, ngapa nak mau belajar dari situ? Itu Dajon saya atau yang mainan. Sementara dia nggak peduli dong. Mereka berpikiran sama, tapi setidaknya dia lah menunjangkan orang. Ada yang mau loh belajar sama yang lebih kedek. Siapapun bisa jadi guru bagi kita. Nah, John Ang nggak bisa terlalu kareh hidup di Sumbar, nggak bisa terlalu pacari di Sumbar. Selalu modal tuh. Ketika awak berbeda dengan orang lain, pasti awak akan dianggap musuh bersama. Takut nggak Joni Andra jadi musuh bersama di Sumatera Barat atau di lingkungan pemerintah? Nggak peduli dong. Intinya mau nggak mudah orang dong. Iya. Kamu proses kamu jalan tadi. Kenapa Joni Andra bisa kareh? Joni Andra bisa kareh karena apa yo? Ambo berbuat. Ya. Berbuat yang artinya apa? Ambo berproses dan berkesenian. Ambo konsisten belajar. Dikolah bila ke pertunjukan, tapi setidaknya Ambo berproses harus. Itu yang kurang di seni budaya kita. Katakanlah bukan hanya seni budaya, dah di kreatif pun, industri kreatif pun lumayan banyak yang seperti itu gitu loh dah. Nah di grup Ambo pun di Impesa Dance Company saja. Kenapa susah cari penari? Aduh cek Pak. Kenapa susah cari penari di Impesa? Iya. Karena idealis mungkin. Bukan. Nggak sanggup mengikuti proses latihan tiap hari 3 jam. Karena kawan adik-adik penari, khusus adik-adik penari yang kini kok, mereka ingin tampil. Tapi maunya proses sebulan selama. Instan. Okay. Ma bisa seperti itu. Untuk tampil kok semangat kok. Ya. Tapi untuk proses mereka nggak mau. Itu berarti salah satu kecenderungan yang udah lihat di generasi-generasi muda ini. Iya. Oke. Dan itu betul sih dah. Awak dukung tuh. Iya. Dan akhirnya itu yang menghambat regenerasi kita. Dia tahu masalah loh. Iya. Oke. Tapi setidaknya, kamu sangat berharap. Joni Andra, ada kebanggaan terbesar kamu kini. Bukan karena Joni Andra ya, seorang Nuri Masari jadi koreografer, bukan. Nuri Masari itu adalah penari Ambo. Nuri Masari penari Ambo, penari Dajon. Joni Andra. Dan mengenalkan tari kontemporer hanya dari nol. Oke, berarti start proses dengan Dajon. Iya. Kamu harus melahirkan koreografer di Sumatera Barat.
Oh, itu salah satu landasan pergerakan Dajon berarti ya? Iya. Dan ambo kecang kan Nuri Masari. Mulai kini nusa menari di Karyaden, Kalua. Harus jadi jadi seorang koreografer di Sumatera Barat. Maksudnya Dajon mempersiapkan seorang Nuri Masari untuk keluar dari Iya, Impesa. dari Impesa. Iya. Itu kok jadi saingan Dajon? Kalau Mancale itu jadi saingan. Tapi setidaknya, pikir, iko cara menggenerasi. Kalau indah, kini yang ada udah Eri Mevri, udah Phil Hamzah, ada Johnny Andra. Kalau di akademisi ada Nioya, ada Ali Sukri, ada Uda Indra Yuda. Kalau ada akademisi, pasti tahulah kondisi akademisi seperti apa. Penari selalu bertukar. Kalau ganti tamat mahasiswa ganti penari. Betul. Ganti penari. Ambo masih bertahan dengan penari yang masih 10 tahun di Ambo. Oh, masih ada sampai kini di Impesa ada? Alek pada tahun. Oke. Dari tahun 2000 bara. Inilah 2023, 80-an tahun Alek dia mampu. Nah, ketika Nuri Masari adalah 6 sampai 7 tahun ya. Tarik diri dari Ambo yang ngeluar, dorong untuk keluar. Agarnya mandiri, menjadi koreografer yang mandiri. Tapi jangan menjadi Johnny Andra kedua. Harus menjadi Nuri Masari, harus punya karya surang yang menunjukkan identitas Nuri Masari. Dan apa sih yang diharapkan seorang Johnny Andra? Oh, Rima datang, kasus suji memuji. terima kasih tidak seperti itu. Tapi setidaknya Johnny Andra kok nyala tuh sana. Sampai 9 mau ya. Iya. Suatu saat Ambo akan tersenyum, muncul koreografer ya setelah Ambo ya. Ada Nuri Masari, ada Asrof. Walaupun resikonya Ambo harus kehilangan penari. Barik nggak sih seorang koreografer untuk kehilangan penari sangat berat. Apalagi penari yang dilatih, dididik dari nol, kemudian karakter awal yang kuasai, berat. Bagian dari sebuah pengorbanan, namun tidak menyebut itu sebuah pengorbanan. Tapi sebuah dedikasi terhadap dunia tadi di Sumatera Barat. Pertanyaannya banyak anak orang bisa melakukan pembacaan sampai sejauh ke Dajon. Enggak, orang tahunya Johnny Andra pacari Pacari. ke radionya sampai semua kancang ke kancang. Itu yang tahunya. Dan Ambo sih tidak peduli. Dan di podcast Iko Ambo berbicaranya Akbar tentang persoalan Iko. Iya. Ambo lah 2 kali podcast yang kedua. Ambo udah dulu bicara bahas sesuai Johnny Andra, apa pemikiran Johnny Andra? Enggak. Iko kan Akbar cari di sama seperti Iko. Nah, tapi itu lah maksudnya Dajon gitu loh. Bagi awak kok Dajon, kayak mungkin tadi agak sedikit rewind ke belakang dalam podcast Kojo. Malah kalau teman-teman yang lihat podcastnya Dajon dari awal sampai habis, itu harusnya yang kita harapkan ya Dajon ya, jangan dilihat dari duo carinya aja gitu loh. Iya, memang mungkin karakternya kasarnya terserah Jabe Eko, Johnny Andra Kaduo, macam Akbar kok. Tapi maksudnya bukan juga apa tadi biar nanti ternyata seorang Johnny Andra sangat angel sekali. Menurut Wak pribadi Dajon kadang pergerakan Wak wajib digaungkan Dajon, mungkin bahasa Wak itu. Iya, harus di-announce. Bukan persoalan ada yang akan jadi mahal. Nah, itu dia ya. Enggak seperti itu dong. Mafia aja mah. Iya, Wak penjahat aja kan gitu ya. Nah, contoh saja di Impesa ada keterbukaan yang namanya honor koreografer, honor penari yang menentukan sih ya, bukan Johnny Andra tapi penarinya. Hah? Penarinya yang menentukan honor koreografer. Impesa. Iya. Yang punya Johnny Andra. Yang punya Johnny Andra. Ya. Yang menentukan honor Johnny Andra itu penarinya. Sebenarnya. Tapi kok kalau enggak pas, Pak, Jero? Kamu katayan? Oke, menurut saya. Kurang, masa ada koreografer fiturnya sekian, kita fair. Tapi yang kontrol si penari yang punya dong. otoritas untuk itu. Iya punya. Karena apa? Impesa itu kan ada karena penarinya, bukan karena Johnny Andranya. Oke. Sama lah kayak Nantumpah berarti itu. Kurang lebih ya. Itu tata kelolanya lah tingkat dewan, sadar lah, Wak. Iya. Enggak, maksudnya ya tata kelola itu Ya. mungkin kita sama-sama mengakui itu ya. Tapi keterbukaan dalam segi finansial. Harus. Sebuah kelompok akan bertahan lama kalau ada keterbukaan masalah itu. Itu masalah PT itu masalah sensitif. Yeah. Siapa sih orang nggak butuh PT? Betul. Iya kan?
Joni Andra terima IBK, dapat bantuan 200 sekian juta. Fitinya di rekening Joni Andra, batu ah. Yang macet rekening itu siapa penarinya? Yang ngontrol keuangan siapa? Penarinya. Honor Joni Andra minta kasih ke penarinya. Boleh dicek sama penari saya. Oke. Tapi kan memang tidak semua penari harus tahu. Ada beberapa penari-penari senior yang tahu dengan hal itu, gitu kan? Oh ya. Minta piti 1 juta, dia sudah ada piti doh. Ada piti nak ada udah bang sih. Kemana? Harus ngamuk yang penari. Masa ada piti? Nggak bisa seperti itu. Karena Impesa dibangun batu Joni Andra yang menagaan, tapi ini dibangun dengan dasar sangat kekeluargaan dan kepemilikan bersama, sehingga loyalitas mereka terbangun di sini. Ada piti makan bersama, nggak pun ada piti sama-sama makan. Enggak. Seorang Joni Andra menerapkan hal keterbukaan finansial di dalam badan yang dia bentuk sendiri. Satu. Kenapa? Ambo manusia. Kalau piti di tangan ambo, Joni Andra kok boros orangnya. Habis kok, tamakan hak orang kok. Sesportif itu bisa ada bilang tuh ya. Iya, ambo orangnya boros. Ketika ada di rekening ambo pasti ingin hidup seperti kok beli ini beli. Offset jadi ada ya. Karena ambo tidak ingin itu terjadi. Kenapa? Ambo tidak ingin jadi orang yang cok makan hak orang. Kenapa? Joni Andra pernah jadi korban karena dimakan haknya sama orang lain. Ambo tidak perlu jelaskan ke orang lain. Langsung nyopat tas ya. Itu. Oke. Ketika padia loh ketika hak awak dimakan orang. Nah, sesempurna itukah seorang pemikiran Joni Andra berkehidupan sedial itukah di balik sisinya nang pacari mukanya nang kasa badannya nang cokabau enggak seperti itu do. Joni Andra tetap ada kekurangan ada kelemahan. Nah karena nyu menyadari kelemahan dan kekurangan itu makanya berusaha untuk menjadi yang terbaik nyansu cik. Ya kalau berusaha semaksimal mungkin ya udah ya. Iya nyansu cik betul jawab mah ada nama pencarian sih. Tapi kadang-kadang yang kami bangun itu kan persaudaraan. Ya. Cari udaya dia nama. Orang kan melihat sosok Joni Andra kasar saja. Ya. Saya sekali mainlah ke rumah. Ya. Jadi motivasi, mudah-mudahan kau jadi motivasi. Ambo merawat ibu ambo surang selama 3 tahun. Memandian, mencoba, menjual makan. Kalau normalnya jiwa barbar, nak kamu deh. Ibu. Iya. 3 tahun. Nak kamu ada. Udah orang bersaudara? Ambo kebetulan berampek saudara. Kebetulan Ambo yang beliau sama Ambo. Jadi Ambo yang punya tanggung jawab besar untuk hal itu. Dan Ambo pikir ada Ambo buat postingan misalnya di media sosial dan itu sangat-sangat luar biasa efeknya. Sehingga Ambo bisa menilai siapa yang apa, siapa yang sahabat, siapa yang kawan, siapa lawan. Ketika Ambo memposting, bah Ambo sayang ke mandi Ambo ketika beliau sakit, bah doa Ambo supaya mandi Ambo sehat. Itu ada yang inbox, ada yang WA, lebay mah, kelabian mah. Sampai model-model tuh membuat tang induk, orang lain lebar induk. Betul, Anda lebar induk. Pilih sama Anda memperlakukan induk Anda dengan saya. Kondisi induk sama nak jadi jenis induk dan ya. Dan akhirnya kawan-kawan kan menilai luarnya saja, balik lihat mereka menilai luar saja, membaca saja. Tapi sebenarnya di balik makna itu apa? Ambo ingin menunjukkan ke orang-orang sekasar apapun Anda, tapi ketika Anda menjadi seorang anak, mengabdilah dengan baik kita. Bahkan orang yang stereotipnya Joni Andra yang pacari bungkang, pemangkang, masih hormat ke orang tua, bukannya hormat itu lah berbakti. Harus dan itu harus lakukan. Dan orang tua itu kan bukan hanya orang yang melahirkan, orang tua itu adalah jadi betul di rumah Ambo dibiasakan diskusi je ibu, Ambo memanake je ibu. Jadi ada ide-ide atau pemikiran ibu, Ambo dari dulu sering protes ketika itu tidak sesuai. Sehingga kami adu argumen gitu, adu argumen je ibu bukan guru ya, dan sering adu argumen. Didikan itu mungkin, tapi ibu nak sekareh, nak sefrontal, Ambo. Nah, Ambo kan lebih frontal barangkali kece orang, tapi bagi Ambo enggak lah biasa-biasa ini. Orang yang mengecam Joni Andra kurang ajar, orang mengecam Joni Andra tidak punya etika, kan orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Baku pacari yang jangan orang kan. Ada yang orang Minang, orang Jawa nak do kata cari di nyodo, nak do kata pantek tu di nyodo. Pantek tu memantekan kayu ke tanah, dipantekin. Kalau ada orang Minang itu sejawek bodoh seorang Joni Andra.
mendarah daging dia yang cari. Karena bukan mendarah daging persoalannya. Itu adalah ketika ambo lah kesal lah berang dan ambo udah bisa ungkapkan dengan apa lah itu lah pengen. Dan itu mungkin ya karena perjuangannya beda loh bro, gitu loh. Nah, kini Akbar bacari, pernah bacari kan, dan bacari kan. Sudah lah ketahuan gara-gara podcast sudah. Banyak kawan-kawan di luar sini nanti sebetulnya yang coba cari. Tapi mungkin mereka di media sosial bacari. Ada salah satu kawan di media sosial Pak Tantu yang bacari. Pantai diang satu rumah ya kan. Banyak yang protes kayaknya. Udah bully aku media sosial. Tahu nggak ambo komen apa ini? Terkadang cari kok paralu dalam hidup, termasuk di media sosial. Ya. Awak setuju dah ya? Iya kan? Awak setuju mana lah? Nah, awak kan yang mencari cari senang kamu. Nah itu nyawa kadang orang ndak mencari substansinya dia sisi aku bacari. Betul. Dia sisi ya anggaplah si dua cari ini pak. Kenapa sih Joni Andra baca cari tipikal tiba lo seorang lepas jakunta dari Mas Akbar baca cari lo. Ya, malah lucu kan seorang Joni Andra sudah kurang lebih 23 tahun memang sebenci itu kan Anda sampai Anda tidak bisa melakukan pembacaan terhadap background seorang Joni Andra, malah udah bilang kayak terserah apa yang tadi udah paparkan itu terserah mereka ngambilnya kayak gimana, tapi sesimpel pak kalau dia ya udah begitu orang sudah melakukan perjuangan yang memang betul-betul punya, katakanlah kita mengorbankan banyak sampai itu ke skala primer kita untuk narasi sesuatu, narasi yang positif katakan menurut kita positif, orang terserah. Dan itu diblok beberapa hal dan kita terus jalan kan. Taruh yuk jalan gua posin tentang anu, taruh yuk wajar lo cari kita. Ya, jadi ya baconya jangan disiko bro. Disiko lucu ya, nggak bisa baca dia nggak salah dia udah tiba kita. Loh, Pacari ini siapa bar sama pantai sama bar. Itu dalam hati, ini bacari. Allah bacari yang bacari ini. Allah. Ya. Cuma mungkin lebih tulus Akbar lain. Ya, Akbar langsung pencarian. Kesel langsung saya kadang itu selalu. Nah, awan tidak melakukan jangan sampai beko yang orang menilai bahwa kamu melakukan pembenaran bahwa mencari. Bukan. Ya, malah maksudnya tadi ya, nggak mungkin kayak awak malah agak tidak tadi udah sabut nanti yang aja udah masih bisa berstatement begitu kan. Kalau ya harus telah dulu kok siapa yang mencari kok. Konteksnya seperti apa? Konteksnya seperti apa? Ini si A individunya. Kenapa sih dia mencari? Ya. Malah Joni Andra ketika benar-benar emosinya nggak pernah mau cari itu. Karena secara psikologi seorang yang memang pacarwi, bangkang, itu pengetahuan ada. Begitu nyola mentok, nu diam atau mati selesai. Betul. Ya. Puncak kemana-mana ketika kamu lagi ya. Dan ketika di sebuah forum ada emosi yang terlepaskan karena itu forum resmi, kamu tidak akan pernah mencari kamu. Ambo mencari dalam pergaulan Ambo. Oh media sosial bah, itu pergaulan Ambo. Ya kalau ente nggak suka unfollow aja Joni Andra. Ya, sesimpel itu. Atau nak mute kan? Ya. Ini nggak suka, tapi Joni Andra dikepoin juga kan gitu. Satu hal yang Ambo hanya berharap seperti itu. Akbar pada tahun kini kok di Sumbar yang masuk berkecimpung dengan Indonesia ini. Ada 2 tahun lalu. 5 kayak ada 5 atau 6 ya. Akbar melihat kelemahan. Ya. Betul. Masuk ke dalam kawan-kawan. Ada sistem yang berjalan di sini. Ketika ada kebobrokan di sini, fight di sini, berjuang untuk memperbaiki kebobrokan dengan cara seorang Akbar. Jangan tabok rendong lo, jangan ikut satu lo, bobrok di sini. Ya betul. Banyak harapan Ambo di instansi pemerintahan ketika berapa orang-orang baru masuk, pergantian ikut masuk. Ya. Berharap ikut terjadi perubahan, tapi enggak malah tabok rendong. Ternyata tidak. Ya. Iko kan yang akhirnya semakin bobroknya awak, semakin hancurnya awak. Semakin hancurnya awak gitu loh. Kamu udah tahu dong orientasinya apakah benar-benar untuk ekonomi atau gitu. Kalau mau ngajak PT ekonomi, kadang beda dah. Kan iPhone tiok keluar tiok tahun, Auto keluar tiok tahun. Di Toyota. Kalau kayak itu pikiran lo. Fakta loh dah. Banyak kan gitu loh. Nah misalnya Medeko, tadi katakanlah. Kamati itu bawa kain kapan salah yang Akbar aja sok-sok lelah orang-orang pikir seperti itu lah. Tapi nyata kan dah. Malah udah harusnya lebih terpapar dengan hal-hal model itu gitu loh. Tapi itu manusiawi sangat manusiawi. Betul. Dulu Ambo punya motor GT Akbar. Berharap didapat lah dia ganti motor gadang gitu kan. Lah dapat motor gadang, anu jupuh lah. Ya naik terus. Dia nyoto lah, tabali oto kete. Kini, aduh keinginan, dia pengen oto gadang lah.
Tapi perjalanan waktu ambil pikir, awak harus realis celai duit Akbar. Kini anu tak mungkin untuk kembali hotel lebih kadang. Ya. Jangan ambisi untuk itu. Bahkan sampai makan hak orang. Itu. Ya. Nah, hal itu kadang terjadi karena kalau menurut Mbak, sekali lagi kalau kita kata inti dari si seorang Joni Andra dan saya ini ngomong di podcast, cara ungkap mungkin berbeda. Kalau Wak mungkin sama Pak Carwi. Tapi cara ungkap berbeda. Ya, cara ungkap berbeda. Tapi diharapkan kan pesan yang Wak ingin salurkan itu sampai. Awak simpel Pak. Kalau Wak pribadi Wak peduli aja perkembangan industri kreatif di Sumbar. Peduli Wak. Cara Wak mungkin nggak chaos. Dan Wak melihat yang sama dengan bukan hanya seorang Joni Andra sih Wak celiak. Ado Mahatma Muhammad di situ celiak. Ado Rizal Tanunis, ado teman-teman yang lain gitu loh. Nah, kadang kala kayak itu tadi dah. Awak jelas-jelas. Awak pakai kata kita di sini. Awak pakai pengelompokan. Tadi yang awak analogikan nyodisiko, awak di luar itu. Ini bukan masalah dilibatkan tidak dilibatkan bro. Joni Andra udah bolak-balik sini kok. Kiri kanan. Saya juga, tapi nggak di kreatif juga. Teman-teman yang lain juga. Nah, jadi masalah itu kalau memang kita mempunyai pan sesimpel kayak Joni Andra melakukan banyak pengorbanan untuk mendidik seorang katakanlah penarinya untuk menjadi koreografer. Narasi besarnya kita pengen satu aspek besar apa itu seni budaya atau industri kreatif maju di Sumbar. Jadi kita nggak ketergantungan lagi. Pertanyaannya, apakah di level eksekutif dan legislatif sudah bisa sampai di tahap itu benar-benar mengerti nggak esensinya? Nah, menurut Dajon kok? Kalau seandainya ingin melahirkan koreografer di Balabonya mungkin masih bisa. Soalnya kan itu-ituannya labo. Ya, nggak pas kali-kali profit ada ya. Nggak bisa. Kalau nggak do itu labo nak Kanada tuh regenerasi tersebut kita. Ada yang menarik cek. Contoh, Iko watak pribadi dan sampai kini masih pertanyaan. Ambo pernah awalnya diminta untuk jadi pembicara via Zoom oleh sebuah instansi karena Ambo meraih FBK fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2021. Dan Joni Andra salah satu laporan yang terbaik tanpa koreksi oleh pihak pusat. Karena wak real. Nah. Kalau yang kelompok lain banyak revisi begini, Joni Andra enggak. Sekali, langsung jilid, langsung selesai. Yang terjadi apa? Tiba-tiba ketika tujuannya sosialisasi FBK ke kawan-kawan yang lain kok. Oke, itu Zoom. Zoom, via Zoom awalnya. Isinya orang proyeksi saudara. Nggak tahu mau dong. Nah, dan jadi ketika itu tiba-tiba ketika nama Joni Andra muncul, kau minta tolong ke Akbar, Pak Akbar tolong carian narasumber untuk sosialisasi EBK. Akbar merekomendasikan nama Ambo. Karena ketika Akbar, Joni Andra bagus laporannya punya pengalaman dan dia punya laporan yang bagus. Itu dibatalkan karena Joni Andra. Karena karakter Pak Carwi. Bisa jadi. Dan mungkin karena tidak suka dengan Joni Andra. Iku mau tekankan, jangan lihat di sinanyo. Padahal Joni Andra nanti tahun orang di sini anda. Atau takut beko orang meniru laporan tuh enggak loh. Kalau laporannya jujur tuh. Laporan Joni Andra sampai kini lah bersebar. Orang minta proposal Joni Andra di jajan gini. Nggak pernah diambil, dan Ambo nggak pernah menutup. Dan Ambo memang punya tekad ketika Ambo meraih EBK tuh Ambo harus berbagi mau kawan-kawan. Berbagi informasi, berbagi cara membuat proposal, berbagi cara membuat laporan. Ada oknumnya, masih ada kok kini oknum seperti itu. Masih ada. Nah, segi demikian piciknya Anda ketika Anda membenci sosok Joni Andra yang Pak Carwi untuk sharing berbagi. Oh, bicara Anda kok banyak dah. Hah? Anda kok banyak berarti. Oknum lah. Kita nyebut. Rasuk media sosial loh, oknum. Oke. Oknum, Ambo ngecek oknum. Ambo enggak punya data pasti mereka punya siap, kelompok atau tidak. Oke, siap. Berterima, betul. Dan kalau yang terjadi kan surang orang kok. Oke. Berarti di case sudah seorang. Tiba-tiba Akbar ngecek. Ya. Maaf Dajon enggak di doh. Ya. Banyak ya di Akbar? Enggak tahu ada. Oke. Alasan orang. Bukan persoalan Joni Andra ibu hati gagal enggak, tapi Ambo saat itu punya harapan berbagi ilmu juga kawan karena Ambo punya pengalaman di EBK bahas teknik membuat laporan agar laporan menjadi sempurna. Tiba-tiba di cancel gitu.
Berani nggak kawan-kawan penerima FBK Sumbar kini untuk bisa terbuka ke kawan-kawan? Bara menerima, bara laporannya. Bah cara distribusi dana ya, bah Iya. cara pembikinan laporan sesimpel kayak wah minta dah Jon. Bagi wak cewa nih masuk FBK dah Jon. Ya, memang tidak ada jaminan Anda lolos FBK, Betul, gara-gara ya, Joni ya. Andra. Tapi setidaknya ada gambaran seperti kolo yang akan kalian hadapi. Dan itu enggak banyak menurut Dajon. Ketika verifikasi banyak tekanan yang Anda hadapi gitu kan. Enggak banyak orang yang berani kayak gitu. Iya, dan kawan-kawan kan ketika terima FBK, enggak tahu sih. Barangkali Ganti atau baru? kau jangan tahu, Ambon nerima FBK tuh 248 juta. Oke. Penampilan 2 tempat. Sampai terakhir itu bertanya orang tuh dari pihak pusat. Ada siapa uangnya? Kalau sisa kan harus dibalikan ke negara. Ya. Mau jawabnya mau deh kok. Mau jujur atau bohong? Jujur lah. Ada sisa 12 juta. Kok bisa sisa? Saya sweet anggaran. Dan rencana uang ini saya taruh di sini. Tagaklah langgang kuau. Enggak mau makan, saya mau makan nih. Ya. Tapi persoalannya ikut Joni Andra ada makan di sana. Aduh piting yang Joni Ya, Andra makan di pastilah, sana. ya. Honor koreografer saya ada sini 5 juta. Nah, 5 juta ya. Dari 200 sampai 8. Iya. Kan kali-kalinya biasanya 200 Iya. untuk yang apa sampai 8. masih ada sisa 12 juta. Ambo awalnya kan ikut kan malah saving anggaran agar Ya. ambo produksi karya ambo bisa aman. Kini kan awak produksi uang antar itu. Tapi kan ambo pikir kok nak ambo dah kawan-kawan seniman. Mau datang kalau ngangkau ingin menjadi dewa Joni Andra. Enggak ada keinginan ingin dipuji Joni Andra. Tuh Joni Andra asli perbuat kini buruk aja di mata orang emang. Cari aja kecil orang emang. Dan saya tidak peduli dengan hal itu. Iya. Abang seperti ini masih bakal nyambo, Abang masih bakal Ya. nyambo, Rizal Tamimana masih bakal nyambo, Aser masih, Ing masih. Ya kawan-kawan mungkin bisa Malah- menerima kondisi Joni Hal Andra. yang lain mungkin Iya. dari Joni Dan Andra. Joni tahu Joni Andra karya pacari kurang aja munculnya. Dan itu mungkin bisa menerima kondisi seperti itu. Selagi yang bukan tak merugikan Akbar. Atau mungkin visinya sama dah. Ya. Ya. Kulo pada mini kok. Ndak awak ndak peduli dah. Ndak ya mungkin beko. Podcast sampai 10 jam lari orang nonton. Kok ya tabannya jadi. Datang lah itu di situ. Ini dah John lo ada di situ. Tapi ya maksudnya gitu loh, maksudnya pembicaraan hal itu kayak hal yang krusial menurut lo ada. Mungkin yang patang, yang Wak kerajaan di, maksudnya di podcast di Minangkabau Majestic Production. Ya. Itu tuh simple, terserah ente mau nganggap kita ini nggak diajak apa segala macem. Ya kalau emang ya sepahit inilah kondisi sekarang berkesenian di Sumatera Barat. Maksudnya pahitnya nggak terlalu pahit lagi. Ada di kita mungkin kita udah biasa militan gitu loh. Tapi kalau ente memang peduli atas perkembangan, tidak hanya sekedar muncung aja, langkah-langkah kok lah yang harus diambil itu. Pembacaan terhadap faktor yang bobrok kok lah yang harus aku ubah dan harus aku perbaiki, kan begitu maksudnya. Iya. Nah, menurut udah kok. Ada pertanyaan datang di podcast data yang menarik kok. Sakwe asih kon-kon mudo bisa bertarung untuk merubah hal kok, gitu loh. Satu. Pertanyaan keduanya sakwe lo Joni Andra bisa bertarung untuk merubah hal itu dua. Ya. Intinya mereka Joni Andra, Ambo tahu kawan-kawan yang muda-muda. Contoh, Ambo melihat dari skop Ambo lah ya, penari, tari, koreografer. Kenapa koreografer Sumbar tidak berani muncul saat ini? Padahal mereka secara kualitas punya. Karena mereka tidak selalu mengeluh dengan masalah biaya produksi. Bara biaya latihan, beku pertunjukan, bara biayanya. Iko. Joni Andra dulu, utangnya pernah sampai puluhan juta untuk sebuah karya. Oke. Sampai ringgi ameh mandi ambo molo roti. Itu. Satu ado. Ketika nak ada bah, Ya. makanya tanamkan ke penari-penari masing-masing kejujuran, keterbukaan. Integritas. Ketika nak BPT mereka ngerti kok. Oh, untuk pertunjukan berproses lah dulu. Ya. Ke pertunjukan tuh ada tuh mah. Punya kekuatan tuh enggak. Nah di Ambo kini Ambo berusaha
Ambo tahu kok kelemahan adik-adik Ambo kini yang di Urantari itu tidak punya semangat yang seperti itu. Sehingga Ambo merangkul mereka. Yuk, kerajaan lah, beko sama-sama kerajaan. Kayu aja nih, enggak, beko pasti ada jalan keluar. Bersama-sama lah. Berarti yo hanya terkesan simpel meningkatkan integritas dalam berkarya, berproses. Tapi itu kan tidak mudah loh. Tidak mudah, tapi persoalannya Ambo berpikir Ambo lah melatih masuk itu dan Ambo rasa adik-adik bisa lebih baik daripada Ambo lah. Itulah yang udah distribusikan gini, yang udah kerjakan katakanlah di Impesa mungkin atau yang lain. Nah, yang lain pernah Ambo ajak, pernah. Ada mau mentori pernah, tapi kan nggak mau, ini instan. Dan apa yang mau yakin kok, setelah itu akan muncul koreografer yang yang mereka tidak peduli berbicara masalah finansial, masalah keuangan di sekolah. Tapi mungkin alun saatnya. Ya bukan berarti nggak mawas finansial juga ya, ya. Oh iyalah, iyalah harus kita. Saya harus berimbang kan militansi dan kemawasan terhadap finansial. Ya, kan orang kan menilai kekayaan itu selalu dari materi. Johnny Andra punya tocie, yang rumah masih kontrak, atau masih kredit ya kan. Lah kayu kok, balang nggak kayu. Ambo punya Akma, Ambo punya Akbar, Ambo punya Rijat Amenan, Ambo punya Asar, Ambo punya Siing, alun le penari-penari Ambo. Ketika Ambo ketampe si Asar, Ambo diterima dengan baik, itu sebuah kekayaan luar biasa kok. Kayak mau ngadu di sinan mah. Mahatma Muhammad, dia punya karya, dia butuh skenografer, dia butuh orang dramaturg untuk memikirkan kayak kok. Dari bayat Mahatma Muhammad. Kini kalau gak honor seorang skenografer profesional bara 10 juta KT kan? Ya ada pergub itu. Ya. Nah, bara kayu gua membayar Atma dengan ketulusan setidaknya. Tapi ketika ada haknya seorang Atma, jangan dikaluan lo. Jangan dipatah ya. Jangan dipatah lo. Oh, kawan-kawan bayalah saya 1 juta mana? Seperti itu do gitu ah. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau seorang Johnny Andra itu yakin kalau pergerakan atas narasi perkembangan seni budaya atau katakanlah kreatif masuk di situ karena sekarang lintas disiplin sudah mulai marak, bakal positif terjadi 5 atau 10 tahun ke depan. Kalau kawan-kawan masih berpikiran seperti itu, optimis gua. Tapi persoalannya ketika kawan-kawan tidak bisa fake dan menyerah, kau nak kaca. Setidaknya di podcast kamu mau jadi gambaran, ya harus fight gua. Sama-sama berani untuk berjuang seperti itu. Kalau enggak, kalau selalu semua dipikir kamu, wah betul manusia aku butuh uang. Tapi kalau seluruh dihadapkan pada materi ada dengan keuangan, cahaya. Kenapa? Tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Akbar kayu kadang itu kau bisa beli harga diri ambo, enggak bisa dong Akbar. Makanya kan orang ngecan kalau dengan kayu bisa dan berbuat apa saja. Salah. Karena di bumi kan ada sadunya bisa dibeli dengan. Betul. Piti bisa beli tak nak tak. Akbar buat podcast emangnya baras biaya pasti ini bingung kan? Dari mana penghasilannya bawa bicara itu kan? Iya betul lo berbicara itu. Tapi kan ada niat tulus di sini. Bentuk pengarsipan. Walaupun yang arsip kini kok agak kacau. Kok kayak masih chaos yang tempat dajon lah, jadi masih selamat orang sawana ya. Tapi ya namun gitu mencari, tapi persoalan mencarinya kini kok mau mempacarian mereka saja. Ambo ingin memanfaatkan diri ambo seorang, kenapa? Johnny Andra belum bisa banyak berbuat untuk Sumatera Barat. Johnny Andra belum bisa berbuat untuk generasi berikutnya. Alah dilakukan belum. Menurut Anda belum melakukan apa-apa? Belum banyak yang bisa mau lakukan. Aku contoh saja, Ambo baru melahirkan Nuri Masari jadi koreografer. Bukan Ambo sih yang melahirkan, tapi memfasilitasinya, menjembataninya. Ambo masih ingin banyak lah adik-adik yang bisa Ambo rangkul untuk berbuat untuk Sumatera Barat. Dan Ambo belum apa-apa jadinya lah gitu. Nah, cek lah. Lama anggap paling sempurna enggak diri dalam sebuah karya seni. Alun, Ambo masih banyak belajar. Karena ada Ambo dangan di luar sini mengecek Johnny Andra itu terlalu pongah dengan karya-karyanya. Enggak, Johnny Andra masih belajar, masih proses. Belajar kok harusnya pegaik nak. Ya, dan itu ada di dalam seorang Johnny Andra ternyata ya. Di balik sosoknya yang pacarui. Iya. Ambo banyak belajar kok juga
jangan sangko ambo beraja hanya dengan yang lebih senior enggak, ambo kada dia banyak beraja. Bahkan ada adik-adik yang frontal mengkritisi karya ambo jangan kok. Apa kamu harus maki-maki enggak? Kalau elok kecilnya diterima lah. Enggak sesuai jawab malah diterima. Tapi tidak sesuai jawab tuh harus logika lo. Jangan pakai perasaan di dalam. Tuhnya. Oke. Dah yo itu untung udah ingat. Jadi takutnya beko terlalu lama kamera Wak. Yang glitch beko leko. Iya. Jadi ya mudah-mudahan nih dengan podcast ini nih ada kesinambungan kan dari podcast pertama Wak Jo Dajon. Ada beberapa hal yang perlu ditekankan karena mungkin di sini masih ada loh praktisi-praktisi yang memang katakanlah ya kalau Wak simpelnya keluar dari Muncang Dajon dari Muncang Wak udah. Masih banyak yang peduli tentang perkembangan kalau untuk Case Dajon perkembangan seni budaya spesifik tari di Padang atau di Sumbar katakanlah begitu dan itu di divisi-divisi lain juga ada beberapa orang lain juga kita tidak sendiri sebenarnya masalah itu sinergitas seberapapun bobroknya mungkin yang Awak gambarkan di segmen sampai Dajon di sisi lain bro pajak aku mau deko ada backgroundnya gua. Jadi ya tolonglah kan kalau ada waktu luang sedikit ketek nggak ada dan suruh untuk mencelia tonton berkes Dajon pebi tonton berkes harga sampai abi ya terserah ente semua mau lihat klip short clip terus repost di Instastory boleh terima kasih sudah mengapresiasi tapi yang paling penting ada background dari behavioral dan image yang timbul itu gitu loh ada background apa kenapanya narasinya sama untuk perkembangan seni budaya atau katakanlah industri kreatif kita bicara sempit itu sekarang jadi ya harapannya Awak ndak mulu berharap Wak malah kayak Dajon tadi agak tersentuh Wak seketek maksudnya kayak pesan Awak sampaikan ke teman-teman yang lain ke militan-militan yang lain ya jangan capek gitu loh bro ya ente tidak sendiri gitu loh maksudnya kita rata-rata open kok gitu loh jadi ya selagi kita masih sama ya kita bangunlah kalau emang kita bakal mentok nanti di narasi di strata A B C D itu semua bisa kita rembukan yang paling penting itu gimana cara kita memang ya sampailah ke narasi perkembangan itu nggak hanya sekedar narasi utopis saya sih sebenarnya Dan yang penting itu sebenarnya ketulusan. ya betul Dajon Jangan tulusnya jadi bibir dan tulus sayang juga baik kok tapi di belakang akbar berburuan. Wah itu beko sudah tuh beko jangan ngejak lah preman kok ndak iyo kada ya lalu sanyo sadolanya segala pandai bisa nyambi project Pak Sadola hilang pajero baru beko kan niat baik kurang sering dipikirkan bahwa ada balik sesuatu yang buruk di balik. Betul. Nah sebetulnya mulai buang itu dan cale akbar mau kasih banyak datang di sekolah mau bebas mengecan dan yang paling pasti tidak ada mau kasih menunjukkan ya oh maku tadi itu tekankan kalian perlu kelemahan aku di sekolah ada dan setidaknya ada motivasi nih batu aja tadi menjadi motivasi bagi dia bahwa ada yang fight loh dia pun bisa fight ada nak masuknya Johnny Andradon ada Akbar ada masuknya Johnny Andradon ingin berhenti berkesenian tapi yang menguatkan balik adalah lingkungan kita tadi. Ya betul. Nah itu sebenarnya konten Awak ketika Awak bersama-sama. Dan cek lai, ikut tampe podcast satu-satunya yang bulia menyabik pantai di sekolah gitu. Ya. Sama, di tampe udah pun bulia. Di tampe udah bulia. Jadi ya sekali lagi thank you dah. Makasih banyak dah ala sharing di siko ya. Itu kalau logo kan. Kok stay dari pada. Kok pasti udah kok karena logo kok tatuan dah. Jadi kebanyakan kalau yang tahu. Wih, mantap Bang. Iya, makanya ya itu beko lah kok. Ya begitulah. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi landasan berpikir lah atau pembuka mata untuk teman-teman biar lebih fight lagi. Saya spesifik, saya untuk militan aja nih udah. Yang umum kalau mau ngambil saringnya nggak apa-apa terserah. Ya, tapi yang pasti ya kita masih sama-sama berjuang ya udah. Mungkin segitu dulu kita bakal ketemu dengan narasumber yang canggih. Dia salah mixer, tuh mixer bunyi ya. Dia namanya kafe mah. Dia kan kamari, duduk kamari lah. Itu pemuda tuh mana di situ? Anak-anak tumpah tuh mana ya? Wah, yuk anak tumpah sekarang. Anak tumpah sih. Ayolah. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.